Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devi Monia dari Universitas Pamulang dengan jurusan akuntansi. Di sini saya melaksanakan tugas mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Saya di sini tidak sendiri, melainkan bersama dua teman saya, yaitu Afia Nur Hasana membahas mengenai materi manajemen sumber daya manusia dan Aida Fitri membahas mengenai manajemen sistem informasi manajemen. Dan tentunya saya sendiri membahas mengenai manajemen strategis. Sebelum kita membahas mengenai manajemen strategis, tentunya saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting yang nantinya kita akan bahas. Yang pertama yaitu pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis menurut para ahli, tujuan dan fungsi manajemen strategis, karakteristik manajemen strategis, rumusan manajemen strategis, dan bagaimana sih proses manajemen strategis itu sendiri. Baik, langsung saja kita membahas mengenai pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang dalam sebuah perusahaan. Manajemen strategis menurut para ahli yang pertama yaitu menurut karya Nicholas S. Majluk dan Arnold C. Hicks, manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara membantu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarki. Yang kedua yaitu menurut George dalam bukunya Updown, disebutkan bahwa manajemen strategis yaitu sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Ini ada tujuan manajemen strategis, di mana tujuannya tuh ada 7. Yang pertama yaitu memberikan arahan jangka panjang dan tujuan yang bakal kita capai di dalam suatu perusahaan. Tidak hanya memiliki tujuan, manajemen strategis juga mempunyai fungsi. Fungsinya yaitu mampu memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dalam sebuah perusahaan. Penerapan manajemen ini mampu memaksimalkan keuntungan yang bisa kita peroleh dalam suatu perusahaan dan terus meningkatkan di periode selanjutnya. Terlebih, kita jangan pernah merasa terbatasi dengan keuntungan yang kita hasilkan oleh suatu perusahaan atau pembisnis kita sendiri. Manfaat lainnya yaitu kita dapat menekankan risiko atau meningkatkan kemampuan keunggulan kompetitif, memberikan tujuan dan target yang jelas, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan yang beragam dari amat penting tersebut. Di sini juga ada karakteristik manajemen strategis. Pada umumnya, manajemen ini sungguh berbeda dengan lainnya karena di mana manajemen strategi ini senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan sehingga bisa mempengaruhi terhadap implementasi manajemen itu sendiri. Manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia di alam sekitarnya. Kemudian ada rumusan manajemen strategi. Manajemen strategi ini merupakan proses yang menentukan tujuan atau organisasi, mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan, serta dapat mengalokasikan sumber daya untuk mengimplementasikan perencanaan perusahaan tersebut. Manajemen strategis itu merupakan level tertinggi dalam aktivitas manajemen yang lain, melainkan satu rangkaian kemampuan manajerial yang dapat kita terapkan keseluruhannya dalam organisasi dan berbagai fungsi. Manajemen strategis ini dapat kita lihat sebagai kombinasi dari berbagai rumusan strategi dan implementasi strategi. Namun strategi ini erat tujuannya dengan melibatkan semua tindakan analisis, maksudnya yaitu tindakan yang kategorikan kita amati dalam situasi yang baik secara internal dan eksternal, maupun dalam secara mikro maupun makro, yaitu kita bisa mengatur sasaran atau menentukan visi dan misi jangka panjang,
dari keseluruhan tujuan kooprat, baik dalam finansial dan strategi. Kemudian itu ada proses manajemen strategi, di mana proses manajemen strategi ini merupakan seperangkat lengkap komitmen, keputusan, dan tindakan yang kita perlukan bagi kita seorang pembisnis untuk mencapai daya saing strategis dan dapat pengembalian di atas rata-rata. Tahapnya biasanya terdiri dari analisis situasi, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Secara garis besar di sini proses tersebut menggabungkan beberapa unsur ya. Yang pertama yaitu memfokuskan penerimaan pada pencarian keunggulan kompetitif. Kedua yaitu integrasi perencanaan strategis dengan tingkat operasional dan fungsional. Kemudian ada orientasi terhadap pendanaan dan implementasi strategis daripada proyek terpisah. Terus ada penekanan yang lebih besar dari fokus lanjutan pada isu-isu strategis. Proses manajemen strategis ini melibatkan analisis strategis dan kinerja. Langkah yang pertama yang kita bisa lakukan sebagai pengusaha atau pembisnis yaitu menganalisis lingkungan eksternal dan organisasi internal untuk menentukan sumber daya, kapabilitas dan kompetensi utamanya. Analisis ini menjadi landasan strategis. Dengan adanya informasi yang dapat kita peroleh dari analisis eksternal dan internal ini, perusahaan kita mampu mengembangkan visi dan misinya dan merumuskan satu atau lebih strategi untuk menerapkan strategi perusahaan, pengambilan tindakan untuk memberlakukan setiap strategi dengan maksud mencapai daya saing strategi dan pengembalian di atas rata-rata atau kinerja kita ya. Proses manajemen strategi ini bersifat dinamis, artinya dinamis yaitu mampu mempertimbangkan pasar yang terus berubah dan struktur kompetitif. Dikoordinasikan dengan input strategis perusahaan yang terus berkembang nantinya. Oleh karena itu, perlunya kita evaluasi terhadap berbagai macam strategi yang kita pilih sendiri. Apakah itu sesuai dengan kondisi kita terkini atau tidak. Jadi teman-teman, untuk kita yang ingin berbisnis atau menjadi pengusaha perlu diperhatikan beberapa macam strategi manajemen ya, untuk bisa kita kembangkan nantinya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Nur Hasana. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 13 mengenai manajemen sumber daya manusia. Sebelum lanjut ke materinya, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu baik secara individu maupun kelompok. Lalu lanjut ke materi, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengembangan SDM yang berfungsi sebagai penerapan, perencanaan, pelatihan, serta pengembangan karir untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia ini sangat penting dalam organisasi karena manusia di sini sebagai pemikir, penggerak, serta perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu ada tugas-tugas manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia ini itu untuk mengelola manusia seaktif mungkin untuk mendapatkan suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberikan manfaat. Lalu lanjut ke fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini yang pertama perencanaan sumber daya manusia, di mana proses ini untuk mengkaji dan menelaah kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa karyawan yang dibutuhkan sama sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dan di mana fungsi perencanaan ini
Contohnya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, keahlian, tujuan, serta pengetahuan yang dibutuhkan. Lalu lanjut ke fungsi kedua dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu ada pengangkatan dan pemberhentian karyawan, di mana proses ini digunakan untuk menseleksi para calon karyawan atau calon pekerja yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Jadi tidak semata-mata kita merekrut semua karyawan tanpa melihat atau menseleksi persyaratan-persyaratan sudah ada. Lalu lanjut ke fungsi ketiga, yaitu pengupahan tunjangan, di mana pada dasarnya upah yang diberikan karyawan merupakan keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan sebagai hasil dari pekerjaan yang telah dia lakukan. Lalu lanjut ke fungsi keempat, ada penilaian kinerja dan pengembangan karir, di mana penilaian ini dilakukan untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang akan diterima karyawan nantinya atas kinerja yang telah dia lakukan. Lalu ke fungsi keempat, ada penilaian kinerja dan pengembangan karir, di mana penilaian ini dilakukan untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang akan diterima karyawan nantinya atas kinerja yang telah dia lakukan. Lalu lanjut ke fungsi kelima, ada pelatihan dan pengembangan, yang dimana perusahaan memberikan pelatihan khusus serta mengkoordinir peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan yang meliputi penerapan program pelatihan serta evaluasinya. Lalu fungsi yang terakhir yaitu penerapan efektivitas hubungan kerja, yang dimana perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan kerjanya. Lalu ada manfaat-manfaat manajemen sumber daya manusia. Manfaat manajemen sumber daya manusia yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta siklus yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, ada produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin penting. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan produktivitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak pada penurunan semangat karyawan. Lalu ada penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa yang mendatang, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, untuk mengisi formasi tertentu dalam menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategis. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang akan dipromosikan, berapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Lalu ada pengenalan informasi ketenagakerjaan, di mana penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, pertunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, pelatihan yang pernah ditempuh. Lalu manfaat yang terakhir ada penelitian, di mana hal ini digunakan untuk mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia merupakan suatu komponen penting
yang harus ada dalam suatu organisasi perusahaan, yang dimana sumber daya manusia ini berfungsi sebagai perencana, pengendalian, pelatihan, serta pengembangan karir untuk mencapai tujuan organisasi, yang dimana manusia sendiri di sini berfungsi sebagai pemikir, perencana, serta penerapan yang untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen ada banyak sekali manfaatnya. Sangat penting dalam keberlangsungan bisnis atau perusahaan. Berikut ini adalah manfaat utama dari penggunaan sistem informasi manajemen yang aktif, yang efektif. Manajemen ada sebuah bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Manajer perusahaan atau pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Pemilik bisnis atau manajer perusahaan dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Adapun contoh sistem informasi manajemen. 1. Enterprise Resource Planning atau ERP. Biasanya perusahaan besarlah yang sering menggunakan sistem informasi ERP. Tapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antara unit-unit perusahaan. Yang kedua, ada Informatic Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan untuk menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Jangan salah, Informatic Management System ini memiliki pengertian yang berbeda dengan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, ada Executive Support System atau ISS. Sistem ini akan membantu manajer untuk berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. 3. Pencarian sistem adalah komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bentuk sistem pencarian tidak terstruktur, tetapi penting untuk mengambil keputusan. 4. Sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan perusahaan. 5. Manajemen data. Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Terima kasih Kak Devi atas materinya. Selanjutnya materi sistem informasi manajemen akan disampaikan oleh saya Aida Fitri. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri dari pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Misalnya, 1. Meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. 3. Mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan.
4. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Dalam SIM terdapat 5 komponen meliputi 1. Sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin serta prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti sebab apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi. 2. Sistem pelaporan manajemen. Komponen selanjutnya adalah sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian. Selanjutnya, perkembangan sistem informasi terbagi menjadi 5 era. 1. Era mainframe dan komputer mini. Pada tahun-tahun sebelumnya, umumnya perusahaan-perusahaan besar menggunakan komputer mainframe untuk melakukan segala komputasinya. Pada era ini, IBM merupakan produsen terbesar mainframe. Yang kedua, ada komputer pribadi atau PC. Masyarakat mulai mengenal istilah komputer pribadi pada era ini. Bahkan dengan adanya mikroprosesor yang diperkenalkan di tahun 1965 menjadikan harga komputer semakin murah, khususnya komputer pribadi. Yang ketiga, era jaringan client server. Semakin maju perkembangan teknologi, semakin banyak kebutuhan bisnis yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Pada era ini, kebutuhan yang paling umum yaitu berbagi informasi antar karyawan internal perusahaan. Yang keempat, ada era komputasi perusahaan. Jaringan client server semakin berkembang dengan meningkatkan kecepatan akses jaringan. Selain itu, semua aplikasi pendukung pada setiap departemen akan terhubung satu sama lain menjadi satu platform. Yang kelima, ada era komputasi awam. Teknologi jaringan terus mengalami perkembangan pesat hingga pada tahun 1996 Giorgio Vallaloro mulai mengenalkan istilah komputasi awam. Artinya, informasi dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan dengan perangkat apa saja seperti ponsel pintar, tablet, laptop, maupun komputer PC asalkan terhubung dengan internet. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.